Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin ila an qala ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به والحرص عليه الملازمة للصف الأول والمداومة على الوقوف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة ولقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ومعنى الاستهام إلا الاقتراع ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول لفضله إلى المبادرة قبل ازدحام الناس وسبقهم إلى الصف الأول فإنهم مهما تأخروا ثم أتى وقد سبقوه ربما يتخطى رقابهم فيؤذي بهم وذا محظور ومن خشي ذلك فصلاته في غير الصف الأول أولى به ثم يلوم نفسه على تأخره حتى يسبقه الناس إلى أوائل الصفوف وفي الحديث لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. بارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabiyyi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah masih ditakdirkan oleh Allah kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di majlis kita yang mulia ini untuk kita mengambil keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW melalui majlis-majlisnya. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dan mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang tulus dan ikhlas di dalam beramal. Tidak ada yang kita inginkan di dalam beramal kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Masih di dalam pembahasan tentang kesempurnaan solat. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan atau bisa mengerjakan solat kita secara sempurna. Wa minal muta'akkadi, termasuk yang ditekankan, alladzi yanbaghil i'tina'u bihi, yang sepatutnya kita selalu memperhatikannya, wal hirsu alaihi, dan selalu semangat untuk mengerjakannya. Apa itu? Al mulazamatu lis-saffil awal, melazimi, selalu menjaga agar bisa solat di saf yang pertama, agar bisa melaksanakan solat di saf yang pertama. Wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi, dan selalu mendawamkan agar selalu berdiri di saf yang pertama.
liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil adzani wa shaffil awal." Seandainya orang-orang tahu apa yang Allah berikan pahala bagi orang yang adzan dan pahala bagi orang yang salat di shaf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa adzan dan tidak bisa salat di shaf yang pertama, illa ayastahimu alaih, kecuali harus diundi, lastahamu, niscaya mereka akan rela untuk diundi namanya. Wa ma'nal istiham, makna daripada istiham al-iqtira, undian. Jadi termasuk sesuatu yang fadilahnya besar di dalam mengerjakan solat adalah selalu berusaha agar solat di shaf yang pertama, khususnya bagi laki-laki yang solat di masjid, karena solat di shaf yang pertama itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar, yang ujar Nabi, seandainya orang tuh tahu kayak apa pahalanya solat di shaf yang pertama, niscaya orang akan rela untuk diundi namanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seandainya harus berperang, harus saling pukul satu dengan yang lain untuk bisa dapat sholat di shaf yang pertama, berabut nih, jar segong saya, kata yang satu saya, ayo berkelahi aja kita misalnya, seandainya untuk bisa sholat di shaf yang pertama, maka mereka akan bertarung itu. Saking hebatnya, saking besarnya keutamaan sholat di shaf yang pertama. Cuman bahasa Nabi, lau ya'lamun nas, seandainya orang tahu, berarti banyak yang kada tahu, banyak yang tidak mengerti keutamaan sholat di shaf yang pertama. Coba orang tahu, ujar Nabi, pasti rebutan itu, pasti rebutan untuk sholat di shaf yang pertama. Seandainya itu nah di masjid lah, di shaf yang pertama itu diandaki duit tiap sejadahnya 1 juta seorang, juta. Misalnya nih, dari ujung sampai ke ujung tiap sejadah 1 juta, kira-kira berabut ke ada manusia? Kada salah lagi gue. 2 jam sebelum masuk sholat sudah turun ke masjid, itu nyata ada. Bisa lebih cepat lagi daripada itu. Kayak apa kada berabut orang 1 juta seorang andakannya, maka di shaf pertama aja itu, shaf yang kedua kada ada. Seandainya seikong datang biimbai ini, berabut berkelahi itu, aku duluan, kada bisa aku duluan, kita bertampar aja dulu dah kisahnya, kita kelahi aja dulu. Sanggup orang, berani orang. Kenapa? Duit 1 juta, uang 1 juta yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakini jauh lebih besar daripada duit 1 juta, kada ada apa-apanya. Bahkan yang didapatkan orang yang sholat di shaf yang pertama itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya, kada ada nilainya duit 1 juta. Kira-kira nih di dunia ini adakah orang yang menguasai dunia dan seisinya seluruhnya? Nggak ada. Siapa manusia paling kaya di dunia saat ini? Kalau dihitung kekayaannya, secuil aja dari jumlah total kekayaan dunia dan seisinya nih, siapa? Bos batu baranya kah? Bos minyaknya kah? Minyak yang dia punya itu hanya sebagian kecil dari minyak yang sebenarnya ada di dunia ini. Jadi tidak ada orang punya dunia dan seisinya, itu tidak ada. Yang sekaya itu tidak ada. Nah, Allah siap memberikan itu, nilainya jauh lebih besar daripada dunia dan daripada dunia yang seisinya. Jadi kalau yang demi duit 1 juta tadi pian sanggup kira-kira untuk bersungsung turun berabut ada di shaf yang pertama, maka janji Allah, pahala datang dari Allah jauh lebih layak untuk kita rebutkan daripada duit yang 1 juta tadi itu. Pahamlah? Ya Nabi, lau ya'lamun nas, seandainya orang tahu, berarti banyak yang tidak tahu. Sehingga orang malas-malas sholat di shaf yang pertama. Kadang-kadang turunnya sungsung, turunnya cepat,
Untuk sholat di saf yang pertama bisa, tapi orang disuruhnya pian aja, silakan. Padahal duluannya datang, tapi lebih memilih untuk sholat di saf yang kedua daripada sholat di saf yang pertama. Kan aneh. Pertama hukumnya makruh itu. Makruh al-ithar fil ibadah, mendahulukan orang di dalam ibadah itu makruh. Paham tak? Mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain di dalam bab ibadah hukumnya makruh. Kada boleh. Kalau urusan ibadah kita kada boleh mendahulukan orang, diri kita yang kita dahulukan. Itu dalam bab ibadah. Ini kan shaf di salat yang pertama itu babnya ibadah. Ya. Jadi makruh pian mempersilahkan orang untuk maju ke depan. Karena seharusnya pian bisa dapat pahala yang lebih besar ketika sholat di depan, tapi pian persilakan orang lain untuk mengambil kesempatan itu. Hukumnya makruh. Kalau mendahulukan orang di dalam urusan dunia itu sunnah. Misal, ini bersurungan makan nih, misalnya, pian dapat duluan, di sebelah pian belum, pian aja berdahulu. Itu apa? Di dalam bab dunia urusan makan, nah sunnah mendahulukan orang lain. Tapi kalau dalam bab ibadah makruh, jangan dibalik. Urusan ibadah nyuruh orang berdahulu, tapi urusan makan kada awak aku berdahulu dan kisah. Soalnya bila aku berdudi kada kawan nambah kena. Yang mau makan berdahulu kawan nambah lagi kan gitu. Itu orang sana, di sini kada ada di sini. Di sini orang masya Allah semuanya. Amin ya rabbal. Pertama makruh mendahulukan orang lain di dalam bab ibadah. Yang kedua ya kita menghilangkan pahala yang besar. Lau ya'lamun nas ma fil adzan, seandainya manusia tahu, ujar Nabi, pahala yang Allah siapkan bagi orang yang azan. Orang yang azan, orang azan tuh kada sembarangan itu. Pahala orang yang azan tuh sangat besar. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memanggil orang sholat yaitu azan, maka sepanjang apa suaranya itu sampai, pamannya suaranya sampai berapa kilo misalnya, maka semua makhluknya Allah yang ada dalam radius itu semua memintakan ampun ke sananya, tumbuhannya, binatangnya, semuanya. Jadi umpamanya orang tadi azan suaranya sampai 1 kilo, dalam radius 1 kilo itu berapa batang pohon, berapa dedaunan, berapa ekor semut, berapa ekor serangga, berapa binatang-binatang pokoknya yang halus, yang ganal, semua tumbuh-tumbuhan, segala pohon-pohonan, semua yang sepanjang sampai suaranya tadi itu memintakan ampun buat orang yang azan tadi. Bukan ada gampang itu. Makanya kalau pengen hendak dapat pahala itu azan, tapi belajar dulu. Belajar dulu bujur-bujur kaifiatannya azan, nah baru pian azan supaya pian dapat pahala besar. Itu pahalanya. Atwalun nasi unuqan yaumil qiyamah, paling panjangnya leher orang kena di hari kiamat adalah muadzin. Jadi orang yang gawiannya azan di dunia itu azan aja, senangnya azan, ya itu nanti di akhirat lehernya panjang-panjang. Jadi orang tahu pas melihat, lehernya panjang, berarti orang ini tukang azan di dunia. Ada cirinya, ada ciri khususnya. Tapi panjangnya bagus, kada kayak panjang di dunia ini kada bagus lihatannya kayak jerapahnya. Ini panjangnya bagus gitu. Nah di akhirat lah, ini perkara akhirat kada bisa kita bayangkan dengan perkara di dunia. Kelihatannya bagus, indah. Wah ini berarti orang yang hobinya azan. Kegiatannya, kebiasaannya ketika di dunia sering azan, makanya lehernya dipanjangkan oleh Allah, ada di akhirat. Jadi kada gampang, kada sembarangan pahala orang yang azan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan azan lebih afdal daripada imam. Azan lebih afdal daripada imam. Imam Nawawi ini yang mengatakan. Imam Rafi'i mengatakan enggak, kata Imam Rafi'i, imam lebih afdal daripada azan. Kata Imam Rafi'i, terjadi perbedaan pendapat. Imam Rafi'i mengatakan
imam lebih afdal daripada azan. Ujar Imam Nawawi, kada, azan lebih afdal daripada imam. Kata Imam Rafi, tidak bisa dong, imam lebih afdal daripada azan. Mana dalilnya? Buktinya Nabi itu selalu jadi imam. Nabi tidak pernah azan. Kalau seandainya azan itu lebih afdal, kada mungkin Nabi meninggalkan yang afdal, kan gitu. Nabi ibadahnya selalu yang paling hebat. Tapi apa jawab Imam Nawawi? Oh, jangan salah pia. Nabi itu kada azan bukan berarti azan kalah hebat dengan imam. Nah, terus kenapa? Nabi itu tidak azan karena kasih sayang dengan umat. Sebab kalau Nabi azan wajib semua datang. Yang lagi guring, yang lagi nyangkul, yang lagi di pasar wajib datang karena panggilan Nabi. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul kalau kamu dipanggil. Wajib hukumnya. Sedangkan Nabi tahu sahabatnya ada yang di ladang, ada yang kecapean, ada yang sedang tidur, ada yang sedang di pasar. Karena kasih sayang Nabi kepada sahabat-sahabatnya, maka Sidin rela meninggalkan yang afdol, meninggalkan azan, hanya menjadi imam saja karena kasih sayang dengan umat dari itu sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tetap ujar Imam Nawawi, yang afdol itu azan. Yang afdol azan. Makanya kalau ada kemampuan azan, jangan koler azan. Tulak dulu ke masjid azan. Terus kayak apa? Ujar ulama, menengahi kayak ini aja dah, supaya kada khilaf antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Nawawi mengatakan azan lebih afdal, Imam Rafi'i mengatakan imam lebih afdal. Kayak ini aja dah, diborong aja, imam sekaligus azan itu afdal. Itu nyata bujurnya sudah. Jadi azan sekaligus jadi imam, itu nyata bujur di mata keduanya sudah. Jadi jangan heran biarlah kalau ada orang azan kemudian jadi imam, jangan heran. Itu afdal tuh di dalam fikih. Cuman orang kampung kita ini menganggapnya itu rakus modelnya. Wah, ini dia apa diborong berataannya. Nyajua azan, nyajua imam. Dianggap sesuatu yang kurang baik. Nah, ini repotnya bila orang kada belajar, ya itu ngalihnya. Banyak sedikit ilmu banyak protesnya itu. Nah, orang kalau ilmunya banyak kada banyak protes pasti, karenanya tahu. Yang afdal adalah al-jam'u bainal adzan wal imam, mengumpulkan antara azan dan imam. Jadi inya jua azan, inya jua imam. Tapi kalau sembahyang Jumat ngalih lah. Sembahyang Jumat ngalih inya jua Bilal, inya jua khotib, kayak apa itu? Misalnya. Inya jua imam, waduh, ngalih juga itu. Mafil azan, apa yang ada di dalam azan, wasoffil awal, dan sof yang pertama, thumma lam yajidu illa istahimu alaihi lastahamu. Kemudiannya kada ada jalan untuk bisa azan dan tidak ada jalan untuk bisa sholat di sof yang pertama kecuali diundi, maka dia rela berundi. Kita undi aja dah ngaran, siapa yang ngarannya keluar itu yang sholat di sof yang pertama. Itu rela ya, sangkin kada mau kehilangan sholat di sof yang pertama. Tapi beliau mengingatkan kita, wa yahtaju man yaqsidu sholata fi shaffil awwal li fadlihi, maka dibutuhkan orang yang bermaksud untuk sholat di shaf yang pertama karena keutamaannya apa? Ilal mubadarati qabla izdihamin nas, untuk tulak berdahulu sebelum orang yang berdesak-desakan datang. Jadi kalau memang pian niat sholat di shaf yang pertama, duluan datang duluan sebelum orang ramai yang datang, itu diperlukan tuh. Nah, khususnya di masjid yang memang biasanya jamaahnya banyak. Beda kalau masjid memang sembahyangnya tiap sembahyang sesaf aja, wah aman aja itu. Karena ada bakal letak kedua itu. Karena di saf yang pertama sesaf aja jamaahnya, memang aman aja kalau itu. Ini masjid biasa yang sholat sampai 4, 5, 6 saf. Nah, itu berarti perlu ada usaha sedikit apa? Datang duluan, duduk duluan. Duduk duluan. Wasabaqahum ila shaffil awal, dan dia mendahului orang ke shaf yang pertama. Fa innahu, karena sesungguhnya mahma ta'akhkhar, kapan dia terlambat, thumma ata, kemudian dia datang, wa qad sabaquhu, sedangkan orang lain telah berdahulu padanya, rubbama, terkadang yatakhatta riqabahum fayudhihim, inya harus melangkahi pundak-pundak orang sehingga mengganggu orang lain.
wa dzalika mahdzurun, itu hukumnya dosa. Ini persis kayak yang kita sampaikan minggu lalu nih. Ini orang sudah duduk sudah orang. Ini di belakang terlambat datang. Kemudian hendak langsung ke muka, padahal orang sudah penuh. Sudah penuh ke muka, akhirnya jalan melewati orang, melangkahi pundak orang dan segala macam. Dengan tujuan hendak sholat di shaf yang pertama. Apa pembahasan kita kemarin? Tujuannya bagus tapi caranya salah. Ilmunya ke dada, hendak beramal tapi ilmu tidak ada, akhirnya melangkahi orang merasa terganggu, maka yang bukan pahala yang didapatkannya tapi malah dosa. Persis yang kita sampaikan kemarin. Kalau lah berabut hendak mencium Hajar Aswad, berabut hendak mencapai rukun Yamani, rebutan hendak ini dan segala macam, tapi menyakiti orang, tapi menjajak betis orang, tapi orang masuk di bawah ketiaknya misalnya, awaknya kenal, orang halus misalnya, termasuk orang di bawah ketiaknya. Belum lagi harus berperang dengan ras terkuat di dunia. Ibu-ibu, wah luar biasa nih. Ibu-ibu yang menguasai itu. Ka'bah itu dikuasai ibu-ibu sekarang, luar biasa. Sekelilingnya ibu-ibunya. Kalah pun laki. Bukan berkah yang didapat, malah dosa. Nih, jadi Imam Haddad. Wa man khasyiya dzalika, barang siapa yang takut kalau inya hendak sholat di shaf yang pertama karena terlambatnya nih, tapi melangkahi orang kalau hendak shaf yang pertama, maka barang siapa yang takut dapat dosa, fa sholatuhu fi ghairi shaffil awwal aula. Dalam keadaan seperti ini justru inya tetap di belakang lebih genap pahalanya ketimbang ke muka tapi mengganggu orang. Jadi ibadah itu perlu sabar. Memang kita hendak bujur mencium Hajar Aswad tuh, tapi perlu sabar. Kalau aku maksa nih, aku nyakiti orang, aku berdesak, bekajal dengan bebinian dan segala macam, maka dalam keadaan begitu inya kada mencium lebih besar pahalanya daripadanya maksa mencium. Kayak itu cara beribadah itu. Sholat di shaf yang pertama jelas pahalanya, tapi kalau harus menyakiti orang, melangkahi orang, maka ujar Sidin dalam keadaan seperti itu, fa sholatu fi ghairi shaffil awwal aula bi. Sholatnya di selain shaf yang pertama, di belakang aja justru lebih besar pahalanya ketimbangnya memaksa ke muka. Jadi ya di belakang aja. Di belakang, siapa suruh lambat datang kan gitu. Tapi sholatnya di belakang, thumma yalumu nafsahu, kemudian dia mencela dirinya sendiri, ala ta'akhurihi, karena sebab inya terlambat, hatta yasbiqahun nas, sampainya didahului oleh orang lain, ila awaili sufuf, di shaf yang pertama. Jadi kalau kita terlambat sholat di shaf yang pertama, maka sholat aja di shaf yang mana kita dapat dalam keadaan tapi kita menyesali, ya Allah kenapa aku dikada bisa di shaf yang pertama, aku panglambat. Nah, penyesalan itu perlu di dalam setiap ibadah kalau kita ketinggalan. Wa fil hadits, di dalam hadis, la yazalu aqwamun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Naudzubillah. Selalu beberapa orang itu terlambat terus di dalam beribadah. Salat terlambat terus, ada bubuhan istilahnya bubuhan masbukers. Nyetiap sembahyang pasti masbuk karena bisa ada tuh manusianya gitu. Bila sembahyang pasti masbuk. La yazalu aqwamun yata'akhirun, mereka selalu terlambat terus, maka dampaknya hatta yuakhirahumullah, sampai nanti pada puncaknya Allah yang akan mengakhirkan mereka. Andaknya terakhir, bila masuk surga terakhiran, bila dapat nikmat terakhiran, bila selamat dari musibah terakhiran, diakhirkan Allah terus, tiwas terlambat terus, sering terlambat. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi segala ilmu kita dan amal kita. Nah, alhamdulillah tadi kitab kita dibacakan oleh salah satu santri kita yang pian tiap malam Senin tuh memasukkan duit di kotak di kardus. Alhamdulillah ada pian melihat tuh hasilnya tuh. Mulai dari Desember kemarin, belum setahun, masya Allah mereka ini orang-orang semangat nih. Belum setahun sudah bisa baca kitab. Pondok mana ya, luar biasa itu. Muridnya semangat, ustadznya semangat juga.
Ustadz Abdul Qadir, Masya Allah, Sidin semangat, apalagi mbah kawin tambah semangat lagi. Luar biasa, waktu belum kawin agak koler-koler dikit gitu. Mbah sudah kawin, wah tambah jos lagi beliau. Makanya santri tambah semangat lagi karena gurunya semangat. Kalau yang ulun nih sudah kawin lawas sudah, jadi kada perlu lagi. Masya Allah lah, jadi santri-santri kita luar biasa, kita doakan, kita dukung terus. Insya Allah bergantian tuh kan, tiap minggu bergantian yang membaca, biar pian melihat tuh kayak apa santri dalam tempo belum dari setahun sudah kenal, sudah bisa disuruh baca kitab. Alhamdulillah, Allah beri kami murid yang luar biasa, murid yang cepat tanggap, cepat faham. Alhamdulillah, senang kita bangga, mudah-mudahan bisa istiqamah insyaallah dan bisa pondok kita cepat terbangun semuanya dan cepat insyaallah bisa menerima santri yang banyak. Untuk saat ini kami tidak bisa menerima santri banyak karena asrama kami terbatas, jadi kalau pengen masuk santri melewih ini, karena paling maksimal kami bisa menerima untuk setahun ke depan ini hanya paling 20 atau 25 orang maksimal. Lebih dari itu kada bakal bisa lagi dah, kecuali hakun di gudang buringnya kan gitu, karena kamarnya cuma 3, cuma 4 aja, satu kamar cuma 7 orang, kali 4 ya sih itu tupang sudah. Kecuali hakun guring di masjid ya. Jadi kalau hendak cepat, hendak masukkan bisa secepatnya, kalau kena mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan belum tentu kita nambah asrama, belum tentu, karena kita fokus ke paling melunasi tanah-tanah, sudah lunas semuanya baru kita kau berpikir membangun lagi. Mun tanahnya belum lunas kayak dibangun, kalau pindah digugat turangnya kali. Jadi setahun mungkin 2 tahun ke depan ya masih fokus yang itu, belum bangun asrama. Jadi asrama paling maksimal 25 orang tuh itu, jadi lebih itu udah kada bisa terima lagi sudah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan kita dengan pembuka yang seluas-luasnya daripada ilmu dan kefahaman. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.